Hey, good morning, graduates. It is amazing for you to graduate today. What an incredible day for you. You've worked so hard. You've overcome so many challenges. And I just want to say to you how proud I am of you. You make all of Caris proud of you. Semoga setiap pertemanan, setiap ilmu yang kalian dapat itu bisa menjadikan kalian sebagai pribadi yang semakin mengasihi diri kalian sendiri, kemudian juga bisa semakin mencintai. Bagus, orang pintar dicari orang baik dirindukan dan dicintai orang banyak. Lebih bagus lagi, jadi orang baik dan juga orang pintar. Semoga di tahun depan kalian bisa menjadi lebih dewasa, lebih baik, dan lebih pandai dalam mengatur waktu serta membagi perhatian. You've been on online school now for about a year and a half. It's been so hard. You've been trapped in your house and trying to learn on a screen. It is not easy. That in every crisis, there's an opportunity. Don't get down. Lift up your eyes. Trust in God. Give your heart to what you do. Rise up every morning and be at your very best. Honor and glorify God with your life. And I know that you can do that. Hey, good morning, graduates. It is amazing for you to graduate today. What an incredible day for you. You've worked so hard. You've overcome so many challenges. And I just want to say to you how proud I am of you. You make all of Caris proud of you. And you deserve to feel satisfied with your hard work in spite of the incredible challenges that all of us have faced over the last year and a half. So, a few weeks ago I took a trip to Papua. And I was there for about a week, and then I was coming back, and I landed in Jayapura. And all I wanted to do was transit through the airport, catch my next flight, and get home that night. But to my shock, that they had sold my seat. Okay. So I was trapped in Papua. And so I went looking, I said, "Can you get me another flight?" They said, "We have no more flights." So I went looking around. I finally found a Garuda flight, but it was 5 days later. So at first, of course, I was so disappointed. I was a little bit angry. I was so much looking forward to getting home. I was tired. And here I was, trapped in Papua for 5 extra days. So I went out and I found my guest house, and then slowly I began to realize one of my deepest life principles, that in every crisis, there's an opportunity. Di dalam setiap krisis, pasti ada kesempatan. And you know what? Most people cannot see the opportunity. Most people, when there's a crisis, they only see what's negative. They only, together in mass, they go like a big crowd in a very negative direction. And I was determined that in my little crisis, I was going to turn it into an opportunity. So I looked at my phone, do I know anybody in this town? And I started making phone calls, and soon I found
an old friend of mine, Dr. Jepri, and then I got an opportunity to go and speak at a school and provide a seminar for a lot of teachers there. And then I got an invitation to go to a jail. So ini saya ada kesempatan pergi ke penjara, tidak sebagai kriminal, puji Tuhan, tetapi sebagai pembicara. Nah, ini saya boleh masuk di penjara di Papua, dan di sana saya kasih seminar pada lebih dari 60 orang. Guys, it turned into an incredible 5 days. I went hiking, I went to the beach, I found amazing food, I drank great coffee, and when I came home with a full heart. So what had started as a crisis turned into a victory. So, how then can you transform your crisis into a victory? All of us have been going through a crisis now for a long time. You've been on online school now for about 1.5 years. It's been so hard. You've been trapped in your house and trying to learn on a screen. It is not easy, I'm telling you. I feel so badly for you and what you've had to go through. Even now, you don't get to celebrate your graduation with all your friends, but you're looking at this screen with me, okay? So, is it possible for you to find a way to transform your crisis into your victory? You know what? When I was a little boy, I had the opportunity to participate in a race. Okay, saya diajak partisipasi dengan lomba. And I had never done that before. I had never run before in a competition. I would enjoy running. I would enjoy playing ball. But I got the chance to run with a lot of other boys my age. And so we all lined up, and there was hundreds of people watching, and there were parents watching. It was a really busy, crowded time. And then suddenly, bang, and off we're running. And would you believe it? Out of all those boys running that morning, I won the race. You know what? It's an incredible feeling to win the race. And you know what? I want to talk to you about how to win a race. You know, winning a race is something that the Bible talks about a lot. For example, in 1 Corinthians 9:24, right? Ini dari 1 Korintus pasal 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. What? That's in the Bible? Yes. You know what? In the Bible, the perspective in the Bible ini bahwa kehidupan itu kompetisi. Ada banyak ayat seperti ini. Seperti Yesus berkata bahwa ada 3 orang mendapat talent, ya. Ada 1 terima 2, ada 1 terima 5, ada 1 terima 10. Terus pemilik talent pergi untuk waktu lama, terus dia kembali dan dia lihat siapa ini menang. Siapa melakukan sesuatu investment dengan talent yang dia menerima. Dan yang dapat 10 kali kembalikan 20. Yang dapat 5 itu hasilkan 10. Tapi yang dapat 2 dia tidak hasilkan apapun. Dan dia berkata, aku minta maaf Pak, karena waktu aku mendapat uang ini, saya takut, terus saya buat lubang, dan saya menyembunyikan itu di dalam tanah. Nah, di sini ada 2 talent. Dan apa tahu ini, wow, Tuhan tidak senang dengan orang itu. Dia berkata, ambil 2 talent dari orang ini dan kasih kepada orang yang hasilkan 20. So ini Tuhan sedang lihat kita dengan cara kita handle keadaan, dengan cara kita handle krisis ini juga.
Terus ini di dalam COVID ya. Bagaimana semua orang lain seumur kamu? Bagaimana mereka? Kalau seluruh dunia yang saya lihat, ada banyak pemuda, ada banyak remaja, mereka takut, mereka kurang semangat, mereka semakin malas, mereka semakin seperti menikmati keadaan sendiri. Mereka tidak ada semangat untuk kerjanya. Mereka yang pikir ini bosan. So, kalau ada mayoritas begitu, apa ada cara kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini? Bagaimana kalau kamu sendiri yang sangat luar biasa dan melawan yang mayoritas dapat, dan kamu pikir seperti orang dapat 10 talent menghasilkan 20 dan kamu yang paling semangat? Maksud saya apa itu? Apa kamu mungkin read extra, work extra hard? Can you be the one with the best attitude? Can you be the leader in the crisis, right? Can you be the one that gets the highest test scores? Can you be the one that goes in your math and raises ahead of everybody else? And you know what? In this time when the whole world is depressed, when the whole world is down, this is your chance to rise up, to be a champion, to win the race. This is your opportunity. So I say to you on this, your graduation day, don't get down. Lift up your eyes. Trust in God. Give your heart to what you do. Rise up every morning and be at your very best. Honor and glorify God with your life. And I know that you can do that. I know that you can do that. I want to say welcome to you to high school next year. It's gonna be awesome. The future is great. Believe it. Guys, God loves you, I love you, God bless you, thank you. Walaupun selama 1 tahun ajaran ini, pembelajaran dilakukan mayoritas secara daring, tetapi anak-anak tetap memberikan yang terbaik. Memberikan hari mereka untuk berbagi suka dan duka dan menunjukkan semua warna. Mereka berjuang di tengah keterbatasan, dan dengan kegigihan dan dengan asa yang penuh, mereka menunjukkan kekuatannya untuk meraih cita-cita dan harapan. Float in the Sky by 7th Graders. Kesulitan keadaan saat ini tidak pernah diperkirakan oleh siapapun. Tetapi ternyata siswa-siswi kelas 9 tetap mengerahkan tenaga untuk dapat bertahan dan menghadapi tantangan. 3 tahun ajaran sudah terlewatkan dengan penuh perjuangan. Kini, tiba saatnya anak-anak beranjak kepada tantangan berikutnya untuk mengukir cita yang penuh asa. Graduation kelas 9 menjadi bukti perjuangan yang telah diselesaikan. Berikut wisudawan wisudawati kelas 9 angkatan 2020-2021 kelas 9A. Aaron Chen, Albert Ezra Ramadika, Alessandro Stefano Kwanda, Alexa Natalia Kurnia, Amanda Gracia Putri Mahardika, Ben Surya, Kalista Ezekiel Ferdina, Krista Abigail Lau, Daniel Mulyawan Jatmiko, Edward Nathanael, Eliezer Yosafat Amazia, Ezekiel Aaron Marmora, Joel Emmanuel Purnomo,
Josiah Elishama Rahman, Kenza Tatiana Subiantoro, Keisha Valentina Au Batwael, Max Denzel Suryanto, Nathanael Suteja, Farezia Areta Mutiara Tindaon, Reslisia Pritama Oi, Shannon Lutfi Fiorenza, Kelas 9B, Benrahum Paskalis Yosep Ruritan, Beverly Vania Setiabudi, Syaka Arauna, Karisa Ahavia Lau, Devon Georgian, Ethanael Winston Prayogo, Felicia Clavi Jocelyn, Felicitas Eugenia Anggawirya, Gerardus Reinhard Efrien, Hezekiah Bertolans Detan, Justin Evan Kristanto, Kimi Akimas Ananda Sulistio, Kristo Aleteo, Meiko Lee Hartono, Nadine Shaina Yudhistira, Nathan Abel Arya Suta, Nicholas Suteja, Nicole Hillary Timothy, Sofia Sherenita Kristi, Zevanya Jesselyn Winoto, Kelas 9C, Adeline Clarence Immanuel Salim, Amarilis Infinity Suwiknyo, Benael Henok Sabastian, Benedict Marcelo Carlos Prasidi, Bernard Sebastian Sinaga, Brenda Elizabeth Halid, Catherine Grace Susanto, Karis Setiawan, Daniel Tanoko, Darren Matthew Wiryo Sutanto, Evelyn Leslie Lee Setiawan, Gabriela Michelle Elektra, Joshua Alden Wagiono, Jovan Holly Herliantono, Kenneth Diensen Gunawan, Koinoneo Adiska Putra, Meliane Divanandalo, Samuel Davan Garata, Shelina Patricia Annabella, Theophilus Marcelo Gracia,
Teresia Yulia Trivena. Masa remaja adalah masa yang penuh canda tawa, masa di mana pertemanan adalah segalanya, berbagi suka dan duka bersama. Semoga sukacita dalam pertemanan selalu dirasakan oleh setiap siswa walaupun di tengah tantangan. Count on Me by 8th graders. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. To find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. You can count on me 'cause I can count on you. Setiap siswa telah menunjukkan perkembangan dan perjuangan masing-masing. Berikut ini adalah siswa dan siswi yang dalam tahun ajaran ini berhasil menunjukkan prestasi. Student of the Year kelas 7A. Esprit de Corps, Kiano Nathaniel Kumaat. Academic, Adriana Gisel Sumendong. Character, Jenny Feodora Hadiputra. Leadership, Kendrick Teja Kusuma. Creativity, Freya Dominic Krista Cahyani. Best Effort, Jaden Nathanael Yodi. Best Effort, Theodorus Daniel. Student of the Year kelas 7B. Esprit de Corps, Hee Yong Jong.
Academic, Nicole Sugiharto. Karakter, Chu Jasmine Cokro Wibowo. Leadership, Geraldo Darelino Nathaniel. Creativity, Agnes Maria Cahaya Widi Restianti. Best Effort, Cheryl Aileen Tia. Best Effort, James Wilson Chu. Student of the Year kelas 7C. Academic, Hadasa Kilai. Karakter, Anastasia Tirza Ardianto. Leadership, Sarah Mikaela Putri Sitanggang. Creativity, Gisela Natali Tambayong. Best Effort, Luisa Antoinette Annabella. Best Effort, Natania Gracia Putri. Student of the Year kelas 8A. Esprit de Corps, Zebaot Yeshurun Yosia Deca Benu. Academic, Kalista Emanuela Gunawan. Karakter, Joycelyn Kurniawan. Leadership, Timothy Brandon Suwarno. Creativity, Natalie Griselda Christian. Best Effort, Jonathan Immanuel Detan. Best Effort, Chet Alexander Go. Student of the Year kelas 8B. Esprit de Corps, Chelsea Gracia Gaspers. Academic, Phoenix Tang. Karakter, Celine Richelle Suryanto. Leadership, Selena Theodora. Creativity, Alexandria Violeta Japri. Best Effort, Michelle Su. Best Effort, Natania Levina Harijanto. Student of the Year kelas 8C. Esprit de Corps, Gabriela Sharon Clarista. Academic, Viola Darmawan. Karakter, Azalia Oracle Sayoko. Leadership, Evelyn Ongko Surya. Creativity, Kristianita Donna Prinsesa Sumendap. Best Effort, Nikita Estefani Ekaningtyas. Best Effort, Musa Jodefa Al-Isa. Student of the Year kelas 9A. Esprit de Corps, Albert Esra Ramadika. Academic, Alexa Natalia Kurnia. Karakter, Eliezer Yosafat Amazia. Leadership, Keisha Valentina Au Batuwael. Creativity, Faresia Areta Mutiara Tindaon. Best Effort, Reslicia Pritama Oi. Best Effort, Shannon Lutfi Fiorenza. Student of the Year kelas 9B. Esprit de Corps, Justin Evan Kristanto. Academic, Ethanael Winston Prayogo. Karakter, Nathan Abel Aryasuta. Leadership, Christo Aleteo. Creativity, Jaka Arauna. Best Effort, Stefania Jesselyn Winoto. Best Effort, Nicole Hilary Timothy. Student of the Year kelas 9C. Esprit de Corps, Theophilus Marcelo Gracia. Academic, Shelina Patricia Annabella. Karakter, Teresia Yulia Trivena. Leadership, Amaryllis Infinity Suwiknyo. Creativity, Benael Henok Sebastian. Best Effort, Daniel Tanoko. Best Effort, Darren Matthew Wiryo Sutanto.
Wisudawan terbaik tahun 2020-2021 diraih oleh Felicitas Eugenia Anggawirya. Shalom semuanya, nama saya Felicitas Eugenia atau biasanya dipanggil Gini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menerima penghargaan Best Graduate 2020-2021 ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para teachers dan juga staff yang sudah senantiasa berada di samping kami, mendampingi kami, mengajar kami, dan jujur I'm very blessed to get to know all of you karena tidak hanya berkutat pada pelajaran dan materi saja, tapi saya merasa bahwa siswa dan juga guru bisa saling bertukar cerita sehingga dapat menciptakan suasana yang sangat nyaman dan juga menyenangkan saat ada di sekolah. Lalu selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya yang sudah senantiasa mendukung saya, memberikan dukungan positif bagi saya, terus mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi lewat nasihat-nasihat ataupun ajaran-ajaran yang sangat membangun, dan hal itu membuat saya belajar dari kesalahan saya dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Selanjutnya, untuk teman-teman saya sekalian, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan adanya kalian. Menurut saya, dalam waktu yang singkat ini, saya belajar banyak sekali dari kalian. Kita juga senang-senang bersama, sedih-sedih bersama, dan dengan keterbatasan yang ada, saya tetap sangat bersyukur, saya merasa sangat terhibur dengan adanya kalian. Dan menurut saya salah satu alasan kenapa saya ingin ke sekolah itu ya untuk bertemu dengan teman-teman, untuk ngobrol bersama, untuk bermain bersama, dan menurut saya itu yang membuat masa remaja saya lebih berwarna, lebih menyenangkan, dan merupakan hal yang akan saya ingat sampai besar nanti. Lalu di atas semua itu, saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan yang sudah senantiasa membimbing saya, sudah senantiasa mengajarkan saya hal-hal baru setiap harinya, dan membuat saya menjadi orang yang lebih baik, dan membuat saya menjadi orang yang lebih bijaksana juga. Dan saya yakin di masa yang sulit ini, saya semakin disadarkan lagi betapa besarnya berkat Tuhan yang sudah dicurahkan kepada saya. Saya masih bisa bersekolah dengan baik, masih berada dalam kondisi yang sehat, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa menurut saya. Dan walaupun dalam tahun ini, tahun yang sulit ini, saya harap kita tidak hanya melihat hal negatifnya saja, tetapi saya harap kita bisa memetik suatu hal atau pesan-pesan positif yang Tuhan sebenarnya ingin berikan kepada kami. Dan saya yakin teman-teman sekalian mungkin cukup takut untuk naik ke SMA, ke jenjang lebih serius, tetapi saya harap kita bisa tetap menjadi orang yang memberikan dampak positif, pengaruh positif bagi lingkungan kita semua, dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat semuanya. Halo semuanya, ini tahun yang luar biasa, dan izinkan teacher mengucapkan selamat untuk siswa kelas 7 dan 8 yang naik ke kelas 8 dan 9. Sementara untuk siswa kelas 9, selamat lulus dari SMP dan memasuki kehidupan sebagai anak SMA. Terus berjuang, terus memberikan yang terbaik, dan Tuhan memberkati. Hai semua, ya teacher hanya mau mengucapkan selamat buat kelas 7 dan kelas 8. Di masa-masa yang sulit ini kalian sudah melaluinya dengan baik, kalian sudah menunjukkan usaha yang maksimal, berjuang sampai akhir. Dan juga selamat buat yang kelas 9, sudah berjuang sampai akhir juga. Selamat kalian sudah lulus. Dan ini bukan akhir ya teman-teman, ini adalah awal untuk chapter kehidupan kalian yang baru. Terus berjuang, terus bertumbuh, mencapai potensi yang terbaik yang Tuhan berikan buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, untuk anak-anak kelas 7, 8, dan 9,
terima kasih ya sudah mau berjuang selama 1 tahun ini bersama teachers dan juga parents. Selamat sekali lagi untuk kalian dan tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kalian. Tetap berjuang ya. Hai, teacher mau mengucapkan selamat untuk kelas 7 dan 8 yang sudah naik kelas dan untuk kelas 9 yang sudah lulus selesai dari SMP. Teacher mau berpesan untuk kalian semua, tetap jaga dan tingkatkan kualitas dirimu dimanapun kamu berada, dalam jenjang apapun kamu belajar. Dan semoga perjuangan selanjutnya bisa berbuah baik seperti yang sudah kita lewati tahun ini. I love you guys. Kita bertemu lagi next time. Dadah. Halo semua, untuk anak kelas 7 dan kelas 8, selamat kamu bisa ke tahap berikutnya sebagai siswa Karis di kelas berikutnya. Dan untuk anak kelas 9, thank you perjuangannya selama 3 tahun ini. Selamat menempuh perjuangan yang baru. I'll see you on top. Halo semuanya, selamat untuk setiap siswa yang naik ke kelas 8 dan kelas 8 yang naik ke kelas 9. Juga selamat untuk setiap anak-anak kelas 9 yang akhirnya menyelesaikan jenjang belajar di SMP ini. Teacher berharap kalian semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bertanggung jawab karena tantangan ke depan itu akan semakin berat. Sampai ketemu tahun depan. Have a nice day. Hai semuanya, selamat ya kalian sudah melewati 1 tahun ini. Meskipun 1 tahun ini bisa dibilang tidak mudah, tapi kalian sudah berhasil melewatinya. Teacher merasa senang dan bangga kalau Tuhan sudah izinkan untuk teacher ada bersama kalian selama ini. Selamat! Halo anak-anak, bagaimana kabarmu? Selamat ya kalian sudah berjuang 1 tahun kemarin dan sekarang kalian bisa naik ke kelas 8 dan kelas 9. Lalu teacher ucapkan selamat untuk kelas 9 yang sudah lulus. Semoga kalian tetap semangat menuntut ilmu di jenjang berikutnya. Tuhan berkati. Di tahun ajaran ini, walaupun di tengah pandemi, tapi teacher menikmati setiap diskusi yang terjadi di kelasnya teacher, yaitu di kelas 8 dan di kelas 9. Oleh sebab itu, teacher mengucapkan selamat kepada murid-murid teacher di kelas 8 yang berhasil naik ke kelas 9. Tetap semangat di jenjang pendidikan selanjutnya dan terus berjuang untuk tetap berdiskusi, untuk juga selalu memberikan yang terbaik di setiap tugas dan proyek yang ada. Untuk murid-murid teacher di kelas 9, teacher mengucapkan selamat karena kalian berhasil menempuh pelajaran di kelas 7 sampai 9. Semoga setiap pertemanan, setiap ilmu yang kalian dapat itu bisa menjadikan kalian sebagai pribadi yang semakin mengasihi diri kalian sendiri, kemudian juga bisa semakin mencintai Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Untuk kelas 7, walaupun belum pernah ketemu dengan teacher juga mengucapkan selamat untuk keberhasilan kalian. Sampai ketemu di tahun ajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kelas 7 yang naik ke kelas 8 dan yang kelas 8 naik ke kelas 9. Semoga di tahun depan kalian bisa menjadi lebih dewasa, lebih baik, dan lebih pandai dalam mengatur waktu serta membagi perhatian untuk mengerjakan tugas sekolah. Sekali lagi, selamat sampai jumpa di tahun ajaran depan. Bye-bye. Hai, selamat buat kalian yang sudah naik kelas, yang sudah lulus, terutama yang mendapatkan Student of the Year tahun ini dan juga Best Graduate. Selamat, bagus kalian jadi orang pintar, tapi lebih bagus lagi kalian jadi orang baik. Orang pintar dicari orang baik dirindukan dan dicintai orang banyak. Tapi lebih bagus lagi jadi orang baik dan juga orang pintar. Aku mau ngucapin selamat buat kelas 7, 8, 9. Ya, jangan ganggu loh ya. Jangan ganggu ya. Halo bos, buat kelas 7, 8, 9. Selamat ya, kelas 7 naik ke kelas 8. Kelas 8 naik ke kelas 9. Dan kelas 9 lulus dari SMP Karis. Selamat buat semuanya ya, tetap jadilah berkat dimanapun kalian berada. Salam strong, sehat selalu, dan I love you full, I love you. Hey, selamat untuk kelas 7 dan kelas 8 yang berhasil naik kelas ya. Dan untuk kelas 9, teacher ucapkan selamat karena kalian sudah berusaha mengakhiri pertandingan dengan baik di SMP. Selamat.
Selamat kelas 7, 8, dan 9 sudah menyelesaikan tahun ajaran ini. Walaupun tidak biasa, tetapi kalian anak-anak istimewa, anak-anak yang kuat, berusaha dengan maksimal menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selamat ya kelas 8, 7, 8, dan 9. Halo semuanya, Teacher Lia mengucapkan selamat untuk kelas 7 dan kelas 8 yang sudah naik kelas, dan juga selamat untuk kelas 9 yang sudah lulus dan juga masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Tetap semangat berjuang di level berikutnya ya, tetap berikan yang terbaik di tengah segala situasi yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, waktu berlalu begitu buru-buru. Kelas 7 belum pernah bertemu tapi paling seru. Teacher senang kalian masih tetap bertahan. 8 dan 9 selamat naik kelas. Ingat bahwa masa muda tidak pernah berulang lagi. Jadi jangan sia-siakan, masa depan kalian masih panjang untuk diperjuangkan. Sampai bertemu lagi. Halo semuanya, tidak terasa ya sudah 1 tahun ajaran kalian lewatin. Teacher mau ucapin selamat untuk kelas 7 dan 8 yang naik ke kelas 8 dan 9, dan juga untuk anak-anak kelas 9 yang naik level ke SMA. Teacher juga mau terima kasih kalian sudah bertahan, kalian sudah berjuang di tengah kondisi yang kurang baik ini. Kita doa sama-sama juga ya, semoga kondisi akan segera membaik sehingga kita juga bisa belajar seperti sedia kala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan selama 1 tahun ajaran ini. Mari kita bersama-sama menghaturkan doa dan berkat bagi setiap siswa yang telah berhasil naik kelas dan yang lulus dari SMP Karis. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menyaksikan anak-anak kami kelas 3 SMP Karis ditamatkan, dan oleh karena itu kami menyadari bahwa ini karena kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan atas mereka semua, atas orang tua dan atas sekolah Karis juga. Sekarang mereka akan menapak kepada pendidikan yang lebih tinggi. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dan memberkati mereka. Dengan demikian kiranya kasih karunia, damai sejahtera, hikmat dan kekuatan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian dari saat ini lagi sampai selama-lamanya. Amin.